Halo teman-teman Paylovers, Mimin akan upload 2 video setiap hari, tapi dengan durasi 10 menit per video ya, supaya menghindari copyright. Dan Mimin akan upload jam 3 pagi di video pertama, terus di video kedua jam 3.10 pagi. Jangan sampai kalian lompatin ya episodenya. Nah, ini Mimin cantumin gimana teman-teman supaya bisa ngelihat videonya berurutan. Jadi teman-teman pergi ke berandanya dulu. Nah, di situ kan ada beranda video, short, live, dan playlist. Teman-teman klik yang di bagian video. Jadi di sana itu videonya bakalan berurutan. Nah, teman-teman jadi mudah nontonnya di tiap episodenya dan nggak lompat-lompat. Oke, Mimin cuman bilang itu aja supaya teman-teman nggak bingung kalau nonton videonya ya. Oke, terima kasih. Az evvel bu masa güzeldi. Meja ini baru saja terlihat indah, seperti semua bungaku di tamanku. Kita di sini, di tanahku, mengabaikan perbedaan antara agama dan bahasa. Kristen, Muslim, Yahudi, mereka harus hidup dengan damai dan bahagia, sama seperti bunga ini. Hristiyan, Müslüman ve Museviyle. Tıpkı bu çiçekler gibi. Harmoni dan keberagaman adalah kekayaan terbesar. Rustem pun akhirnya mengerti. Birliktir. Di perjalanan, Hurrem tiba-tiba merasakan sakit di pundaknya. Nampaknya penyakitnya kambuh lagi. Tentu saja hal itu membuat Sumbul menjadi khawatir. Sultanım. Di saat malam harinya, mereka pun membuat tenda untuk beristirahat. Hurrem nampak sedang tidur, dan ia mendapatkan mimpi yang sama lagi. Yaitu melihat seluruh Istanbul terbakar oleh abu. Juga dirinya yang jatuh dari istananya hingga membuat dirinya terbangun. Saat ia bangun, ia pun memanggil Sumbul Aga. Sultanım. Sumbul yang melihat sultananya yang kesakitan, ia pun nampak berkaca-kaca. Ia tidak sanggup melihat sultananya, ia pun pergi keluar tenda. Di luar, Sumbul pun menangis. Rupanya Hurrem datang menemuinya. Hurrem bertanya, mengapa dirinya menangis. Neden ağlıyorsun? Kita beralih sebentar ke Istanbul. Nampak kalau raja sedang berjalan memasuki ruangan Hurrem Sultan. Ia kemudian meletakkan sebuah surat di atas tempat tidur Hurrem Sultan. Kembali ke Hurrem. Hurrem berlari meninggalkan Sumbul Aga. Nampaknya Sumbul Aga telah memberitahukan penyakit yang diderita oleh Hurrem Sultan. Küçük bir kız çocuğu. Ia pun berkata-kata dalam hatinya, kemarin aku masih merasa seperti anak kecil, seperti seakan aku tumbuh dalam sehari. Çiçek açtı ve soluyor. Bunga itu mekar dan sekarang layu. Hangatnya matahari kini menjadi dingin, warna telah memudar. Semua perang telah berakhir, pertarungan telah berakhir, kerinduan telah berakhir. Begitu pula pertemuan. Renkler soldu. Dindi kavgalar. Semua ambisi telah hilang ketika nama telah dipanggil. Semuanya kini menjadi sunyi. Semua makna telah hilang ketika nama telah dipanggil. Kematian telah terbuka di hadapanku seperti pintu kegelapan. Ölüm de benim adımı anıyor. Kematian, dia telah memanggil namaku sekarang. Bayezid akhirnya tiba di Kütahya. Ia menemui Daphne di ruangannya. Ia mengatakan kalau keputusannya tidak akan berubah kepadanya. Ketika kamu telah melahirkan bayiku, maka kamu akan dieksekusi. Daphne kemudian menjawab, kehidupanku tidak lagi penting pangeran. Bayezid pun menjawab, ya setidaknya kamu mati tidak akan sia-sia.
karena adikmu telah aman sekarang. Pangeran pun memanggil penjaga untuk membawakan adik Daphne. Ağlar. Anna pun berlari memeluk kakaknya, dan pangeran pun keluar dari sana. Di Manisa, Selim datang menemui Nurbanu di ruangannya. Nurbanu segera berkata, "Akhirnya kamu telah kembali." Selim pun menjawab, "Aku masih belum memaafkanmu, Nurbanu. Aku telah menginformasikan kepada raja bahwa Murad sudah dewasa dan akan dikirimkan ke provinsi. Dan raja telah menganggap itu pantas. Maka Murad akan dikirimkan ke provinsi Aydin, dan kamu akan pergi bersamanya ke Aydin." Aydın'a gideceksin. Şehzadem. Nurbanu pun memohon agar Selim tidak mengirimkannya ke sana. Mereka tidak akan membiarkan aku hidup. Di sana mereka akan membunuhku. Selim pun berkata, "Nurbanu, ibuku telah meminta kepalamu, dan aku telah menyelamatkanmu. Karena itu, akan tidak baik jika kamu masih tetap tinggal bersamaku setelah apa yang terjadi." Daha sonra yanımda kalman doğru olmaz. Nurbanu pun hanya terdiam. Setelah keluar dari ruangan Nurbanu, Lala pun menunggu kedatangan Selim. Selim pun bertanya, apakah ada masalah? Lala pun berkata, ia ingin mengatakan sesuatu yang penting kepadanya. Akhirnya Selim menyuruh Gajanfer untuk menunggunya di luar, dan ia berserta Lala masuk ke dalam ruangan. Selim pun berkata, "Lala, aku mendengarkanmu." Lala pun berbicara, "Kamu mengatakan padaku untuk melupakan masa lalu dan memutuskan tali kesetiaanku kepada Pangeran Bayezid." Selim pun menjawab, "Ya, penawaranku masih berlaku. Jika kamu berdiri di sisiku, maka kamu akan mendapatkan imbalan yang mahal." Yer alırsan karşılığını ziyadesiyle alacaksın. Çok düşündüm şey. Lala pun berkata, "Aku telah memikirkan hal itu sejak lama. Sangat sulit untuk memutuskan tali hubungan dengan Pangeran Bayezid. Namun kejadian baru-baru ini telah memaksaku untuk memikirkan lagi. Bundan böyle gözüm sizin için görecek. Mulai dari sekarang, mataku hanya akan tertuju padamu. Telingaku hanya untukmu, pangeranku. Sizin için işitecek şehzadem. Jika Tuhan berkehendak, aku akan melakukan yang terbaik untuk dirimu agar kamu mendapatkan tahtamu." Selim pun senang mendengarnya. Ia pun kemudian berkata, "Kamu telah membuat keputusan yang benar, Lala. Jika aku duduk di atas tahta, maka kamu akan bersamaku." Sen de yanımda olacaksın. Nah, ini adalah alasan dari Lala mengapa ia menyembunyikan penyakit Hurrem Sultan. Lala berpikir, kalau Hurrem Sultan tidak ada lagi, maka Bayezid tidak akan bisa menduduki tahtanya, dan tidak ada keuntungan di sana. Karena bagaimanapun, Raja sudah menentukan sendiri kalau Selimlah yang akan menjadi ahli warisnya. Sama seperti yang Selim katakan sebelumnya pada Gajanfer, jika Lala melihat ada keuntungan bersama diriku, maka Lala akan merubah pemikirannya dan mendukung diriku. Dan itu terbukti ya guys. Di perjalanan, Hurrem menegur Sumbul yang terus-terusan bersedih. Hurrem mengatakan, "Aku tidak akan percaya apa yang dikatakan oleh dokter padaku. Pasti akan ada obat untuk menyembuhkanku." Namun Sumbul masih tetap bersedih. Hurrem pun akhirnya mengingatkan Sumbul, "Bisakah kamu ingat berapa kali aku lepas dari kematian? Berapa kali mereka mencoba meracuniku? Sen şahitsin. Aku adalah Hurrem Sultan. Aku akan menghancurkan penyakit ini." Ben Hürrem Sultanım. Bu melun hasta. Edersiniz. Sumbul pun berkata, "Jika kamu mengatakan seperti itu, baiklah Sultana. Jika kamu merasa dirimu masih kuat, maka kematian akan menggigil di hadapanmu." Ölüm karşınızda titriyecektir inşallah. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Hurrem bersikap pada penyakitnya. Di mana malam sebelumnya, ia sangat bersedih ketika mengetahui penyakitnya. Tapi kini ia bersikap tegar. Ia tidak mau dikasihani oleh siapapun. Ia tak mau membebani siapapun. Malah seakan di sini Sumbullah yang sangat bersedih. Di istana,
Raja nampak bersiap. Ia tersenyum di depan cerminnya. Nampaknya ia sangat senang akan menyambut kedatangan istri tercintanya. Oldu. Di taman istana, Mirima dan keluarganya menyambut kedatangan Hürrem Sultan. Annesini ruh şahit. Mahvum benim. Hürrem pun turun dari keretanya. Ia menyapa Mirima dan keluarganya. Yok. Dime inkar. Kemudian ia langsung menuju kamarnya. Ia pun melihat ada sebuah surat di atas kasurnya. Ia pun membaca surat itu. Kemudian dengan senyum bahagia ia menuju terasnya. Ia masih terus membaca surat cinta dari raja itu. Ia sangat bahagia. Sampai-sampai ia tak menyadari kalau raja sedari tadi sudah memandanginya dari atas. Raja melihat senyuman kebahagiaan terpancar dari wajah cantik istrinya. Sehingga ia pun ikut tersenyum. Tidak berapa lama, Sumbul pun menghampiri raja. Söyle. Raja pun menyuruh Sumbul untuk berbicara. Namun Sumbul hanya diam. Raja kembali memandangi istrinya. Melihat Sumbul yang tidak juga berbicara, ia pun berbalik dan menyuruh Sumbul berbicara. Sumbul pun mulai berbicara. Raja, Sultana tidak ingin siapapun tahu tentang hal ini. Hürrem Sultanımız kimse bilmesin. Tapi aku tidak dapat memikul beban ini lebih lama lagi. Kamu mungkin dapat menemukan obat untuk penyembuhan. Maka bantulah kami. Kami membutuhkan bantuanmu. Yetişin, yardım edin. Sultanımız amansız bela Sultana kami telah terserang penyakit yang tidak dapat disembuhkan. pençesine düştüler. Raja pun terkejut mendengar pengakuan Sumbul, di mana kondisi istrinya kini sedang sakit parah. Raja kembali memandang istrinya. Ia terus memandangnya dengan raut wajah yang penuh dengan tanda tanya dan kegelisahan. Sampai pada akhirnya, Hürrem melihat ke atas dan melihat raja yang sedang memandanginya. Hürrem pun melemparkan senyumannya, dan raja pun membalas kembali senyumannya. Dan kisah pun bersambung. Buat teman-teman yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Itu sangat berarti buat Mimin. Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa, bye.